Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Murdaningsih SEMK selaku dosen pengampu pada mata kuliah Anggaran Bisnis kelas MJ 603. Seperti instruksi tugas sebelumnya yang sudah saya bikin, untuk UAS kali ini akan saya sampaikan dalam bentuk PPT, yaitu presentasi UAS sesuai judul yang saya pilih sebagai berikut. Yang pertama, anggaran penjualan. Sebelum masuk di contoh soal anggaran penjualan, saya ingin bahas dulu tentang anggaran penjualan. Yang pertama, apa itu anggaran penjualan? Anggaran penjualan adalah master budget yang menyajikan informasi tentang perkiraan jumlah barang jadi yang akan dijual oleh perusahaan dan harga jual yang ditetapkan diharapkan diperoleh untuk periode anggaran mendatang. Anggaran penjualan ini harus dibuat pertama kali karena dalam melaksanakan usahanya, perusahaan memerlukan target pencapaian penjualan untuk pengambilan keputusan yang lebih lanjut bagi manajemen dan juga untuk dijadikan sebagai target berkaitan dengan pendapatan hasil usaha perusahaan tersebut. Kemudian yang B, mengapa diperlukan anggaran penjualan? Anggaran penjualan sangat dibutuhkan bagi perusahaan sebagai dasar dalam menetapkan jumlah barang yang akan dijual, yang tentunya berpengaruh langsung bagi pendapatan usaha perusahaan. Anggaran penjualan juga dapat menjadi dasar kuantitas kinerja perusahaan, baik dalam segi waktu maupun strategi dan kebutuhan lainnya. Anggaran penjualan ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan lebih lanjut lagi manajemen. Anggaran penjualan ini juga dijadikan dasar dalam menentukan jumlah unit yang akan diproduksi dan tentunya untuk kebutuhan informasi mengenai biaya-biaya yang diperlukan dalam proses produksi ke depannya. Kemudian yang selanjutnya adalah C, apa akibat tidak disusunnya anggaran penjualan? Apabila anggaran penjualan tidak disusun, maka perusahaan tidak akan memiliki dasar kinerja dan target mengenai usaha mereka, yang tentunya akan mengakibatkan tidak teraturnya kinerja perusahaan. Dampak lain adalah perusahaan tidak mampu membuat anggaran produksi dan biaya produksi dan anggaran lainnya. Walaupun bisa, maka hasilnya akan tidak akurat dan tidak memiliki dasar yang signifikan. Kemudian akan memasuki contoh soal. Namun sebelum masuk contoh soal, ada beberapa hal saja yang mempengaruhi saat penyusunan anggaran penjualan. Yang pertama, data penjualan sebelumnya atau kuantitas dan harga jual. Yang kedua, target penjualan yang akan direalisasikan atau kuantitas. Yang ketiga, harga jual yang akan direalisasikan. Keempat, variabel independen atau faktor bebas yang mempengaruhi anggaran penjualan. Atau jika dalam metode analisis regresi. Yang kelima, penjualan industri sekitar. Kemudian selanjutnya ada market share atau pangsa pasar dalam metode analisis industri. Dan yang terakhir, faktor-faktor lain yang mendukung dalam manajemen untuk mengambil keputusan
mengenai anggaran penjualan seperti strategi pemasaran, dampak lingkungan, dan lain-lain. Kemudian memasuki contoh soal penyusunan anggaran penjualan. Yang pertama, metode rata-rata bergerak. Kita ambil contoh, PT Sentosa Jaya adalah perusahaan yang membuat topi. Berikut data penjualan 3 bulan terakhir, kemudian tentukan penjualan bulan April. Nah, seperti kita lihat, bulan Januari penjualan 2.000, bulan Februari 2.300, dan Maret 2.450. Dalam hal ini penyelesaian sebagai berikut. Januari, Februari, dan Maret dengan penjualan atau kuantitas sekian kita jumlahkan sehingga mendapat rata-rata yang diperoleh 2.250 rata-rata 3 bulan sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah metode trend moment. Berikut adalah data penjualan PT Sentosa Jaya dari tahun 2006 hingga 2011. Kemudian diminta tentukan penjualan tahun 2012. Data mulai 2006 kita peroleh Y 240, kemudian 2007 250, 2008 280, 2009 290, 2010 305, 2011 330. Itu untuk data Y. Dan berikut perhitungan untuk memudahkan metode trend moment. Pada tahun 2006 hingga 2011 didapat Y mulai dari 240 hingga 330 tahun 2011. Kemudian X sebagai hitungan kita mulai dari 0 hingga 2011 5. Kemudian XY atau X kali Y itu didapat 2006 mulai dari 0 hingga 2011 330 kali 5 1650. Kemudian X kuadrat didapat 2026 0 hingga 2011 25. Kemudian sigma total Y 1695, X 15, XY 4550, X kuadrat 55. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus sigma Y sama dengan N kali A plus B sigma X. Kemudian didapat 1695 sama dengan 6 kali A plus B kali 15. Kemudian hasilnya sigma XY sama dengan A kali sigma X plus B kali sigma X kuadrat. Dan hasilnya 4.550 sama dengan 15A plus B kali 55. Kemudian susun menggunakan metode eliminasi untuk mendapatkan nilai A atau B terlebih dahulu. Dari hitungan penyusunan kita eliminasi, didapat bahwa B sama dengan 17,8571. Mohon koreksinya Ibu, mudah-mudahan saya tidak salah hitung. Kemudian masukkan nilai B ke salah satu persamaan. 1609
5 sama dengan 6A plus 267,8571. Kemudian didapat A sama dengan 237,86. Nah, ini kemudian terakhir memasukkan nilai A dan B ke dalam persamaan. Dari hasil tersebut, persamaan pakai rumus Y sama dengan A plus B. Dan kemudian didapat Y 350. Mohon koreksinya, Ibu. Mudah-mudahan tidak saya salah hitung. Jadi penjualan tahun 2012 dianggarkan sebesar 350 unit. Kemudian yang ketiga adalah metode perkiraan asosiatif, regresi, dan analisis korelasi. Kita ambil contoh, PT Sentosa Jaya memproduksi topi yang ditujukan untuk pria usia 14 hingga 23 tahun. Selama bertahun-tahun, perusahaan memiliki pengetahuan bahwa penjualan topi tersebut sangat dipengaruhi oleh pengeluaran iklan di majalah-majalah. Berikut tabel yang menyajikan data penjualan X dan pengeluaran iklan Z aktual selama 2006 hingga 2011. Seperti yang ada di tabel bahwa mulai tahun 2006 penjualan 1 juta dan hingga 2007, 2008, 2009, 2010 sampai dengan 2011 didapat data maksimal penjualan 1.785.000. Berikut tabel untuk memudahkan pencarian anggaran penjualan tahun 2012. Tahun 2006 hingga 2011 kita dapati bahwa data penjualan sekian sekian itu dalam persamaan X dan pengeluaran iklan Z. Persamaan Z mulai dari 2006 55.000 hingga tahun 2011 kita dapati total 1.057.500 sehingga totalnya maaf koreksi tahun 2011 157.500 dan totalnya 588.500. Kemudian dalam persamaan X kuadrat ketemunya sekian-sekian sehingga tidak salah hitung. Semoga mohon koreksinya. Dan persamaan XY totalnya sekian. Dapat kita lihat di sini X adalah penjualan dan Y adalah pengeluaran iklan. Y dapat ditentukan bebas oleh manajemen sehingga dampak dari perubahan Y adalah X akan mengikuti perubahan secara fleksibel berdasarkan perubahan Y. Selanjutnya, masukkan dalam formula. Y sama dengan 9,64, A sama dengan 540,417. Saya ulangi, A sama dengan 540.477,5. Sehingga terakhir masukkan A dan B ke dalam persamaan Y sama dengan A plus BX. Dan penjualan didapat total sekian. Sehingga pengeluaran iklan sebesar 175. Mudah-mudahan ini tidak salah hitung karena nominalnya agak banyak sehingga butuh untuk mengulang kembali. Kita lanjutkan untuk 4 metode analisis industri.
Contoh pada tahun 2010 PT Sentosa Jaya mampu menjual produknya sebesar 20.000 unit pada tahun yang sama. Total penjualan industri mencapai 100.000 unit. Jika penjualan industri tahun 2011 diperkirakan naik sebesar 25%, dan manajemen PT Sentosa Jaya memperkirakan pangsa pasar perusahaan untuk tahun 2011 naik 10% dari tahun 2010. Kemudian yang diminta buat anggaran penjualan PT Sentosa Jaya tahun 2011. Nah, ini untuk langkah pertama, tentukan pangsa pasar, kemudian tentukan penjualan industri untuk tahun 2011, bahwa penjualan industri tahun 2011 sama dengan 100.000 kali 1 plus 25% dan ketumnya 130.000. Kemudian, hitung kenaikan pangsa pasar tahun 2011. Pangsa pasar tahun 2011 sama dengan 30%. Untuk yang terakhir, tentukan anggaran penjualan tahun 2011. Penjualan PTLS tersebut tahun 2011, penjualan industri 2011 kali pangsa pasar 2011. Sama dengan 125.000 kali 30%, sehingga yang didapat 37.500 unit. Untuk materi yang kedua adalah anggaran pembelian bahan baku. Sebelum masuk di contoh soal, berikut penjelasan sedikit tentang anggaran pembelian bahan baku. Yang pertama, apa itu anggaran pembelian bahan baku? Ini kesimpulan yang saya dapat, anggaran pembelian bahan baku adalah anggaran yang disusun untuk memperoleh kuantitas dan biaya yang dibutuhkan untuk membeli bahan baku yang akan dipakai untuk proses produksi periode tertentu. Anggaran ini disusun setelah membuat anggaran pemakaian bahan baku. Pada anggaran ini diperhatikan jumlah persediaan awal bahan baku dan estimasi persediaan akhir bahan baku yang akan digunakan. Yang kedua, mengapa diperlukan anggaran pembelian bahan baku? Setelah kita mengetahui jumlah kuantitas dan biaya bahan baku yang akan dipakai dalam satu periode produksi, kemudian kita harus mengetahui jumlah bahan baku yang perlu dibeli dengan memperhatikan jumlah persediaan awal bahan baku sebelum periode yang hendak dihitung dan estimasi persediaan akhir yang akan disisakan pada akhir periode produksi. Untuk ketiga, apa akibat jika anggaran pembelian bahan baku tidak dibuat? Apabila anggaran pembelian bahan baku tidak dibuat, maka manajemen akan kesulitan dalam menentukan jumlah bahan baku yang akan dibeli dan tentunya biaya yang harus dikeluarkan tidak akan diketahui. Anggaran ini juga dapat menggambarkan biaya produksi bahan baku yang akan dikeluarkan selama periode dan memudahkan manajemen dalam pengambil keputusan. Kemudian yang empat, hal apa yang mempengaruhi penyusunan anggaran pembelian bahan baku? Yang pertama, jumlah kuantitas barang jadi yang akan diproduksi. Selanjutnya, standar kebutuhan bahan baku untuk produk jadi per unitnya, harga bahan baku per satuan, jenis bahan baku yang dibutuhkan, atau bahan baku apa saja yang diperlukan. Kemudian data persediaan bahan baku awal periode yang akan memproduksi. Yang terakhir, estimasi persediaan bahan baku akhir yang akan disisakan akhir periode. Untuk yang selanjutnya memasuki contoh soal penyusunan anggaran pembelian bahan baku. Setelah melakukan penyusunan anggaran pemakaian bahan baku, PT Sentosa Jaya menyusun anggaran pembelian bahan baku untuk bulan Januari 2013. Berikut adalah data yang bersangkutan. Pada tabel berikut, anggaran pemakaian bahan baku PT Sentosa Jaya bulan Januari 2013, nama produk DS001. Untuk rincian yang pertama, jumlah produksi barang jadi, kain
10.000, manik 10.000. Selanjutnya standar kebutuhan bahan baku per unit 2, untuk kain 2, manik 3. Jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi kain 20.000, manik 30.000. Kemudian harga bahan baku per unit 60.000 untuk kain dan 30.000 untuk manik. Harga bahan baku per unit untuk kain 60.000, untuk manik 3.000. Kemudian total biaya bahan baku untuk produksi eh, totalnya 1.200.000.000 dan manik 90 juta. Berikut disajikan pula estimasi jumlah persediaan bahan baku awal dan akhir Januari 2013. Untuk kain per 1 Januari 2013 2.000, 31 Januari 2013 3.000, dan manik per 1 Januari 2013 4.000, dan 3.000 untuk 31 Januari 2013. Untuk penyelesaian sebagai berikut, kita mudahkan dalam rincian saja, sehingga di dalam penjumlahan langsung jumlah kebutuhan BB untuk produksi kita tandai untuk 1 dalam kurung 23 dan dalam kurung 1 33 untuk manik. Dan selanjutnya jumlah bahan baku yang harus dibeli untuk kain kita tandai dalam kurung 2 21.000, untuk manik kita tandai 2 29.000. Kemudian total biaya pembelian bahan baku kita tandai juga dalam kurung 3 kain, kemudian total manik dalam kurung 3. Sehingga total yang didapat jumlahnya sekian, 1.260.000.000 sama dengan 21.000 kali 60.000. Dan didapat rincian berikut. 23.000 sama dengan 20.000 plus 3.000, dan yang kedua 21.000 sama dengan 23.000 kurangi 2.000. Demikian Ibu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih sebelumnya sudah diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil tugas yang sudah saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.